Selamat siang Mama Guru. Selamat siang. Apa kabar hari ini? Baik. Luar biasa. Baik Mama Guru, saya adalah calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Sika, saudara Kecamatan Poti, khususnya di SD Impresan. Untuk mewujudkan tugas pendidikan saya, maka saya diminta untuk melakukan wawancara. Wawancara itu menyangkut pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Pasti Mama Guru sudah lama atau menjadi kepala sekolah. Belum lama juga. Pasti sudah banyak makan garam. Iya, setidaknya ada pengalaman yang bisa Luar biasa. Nah, dalam hal wawancara ini saya disuguhkan oleh beberapa pertanyaan penonton supaya mengarahkan pikiran kita untuk saling berdialog. Dengan pertanyaan-pertanyaan seperti berikut. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan etika atau rujukan moral? Kalau melihat kasus, sebenarnya banyak kasus. Di satu lembaga pendidikan itu pasti banyak kasus karena kita sebagai manusia tidak terlepas dari kekurangan, keterbatasan. Jadi pasti banyak kasus. Tapi kasus di sini yang paling nampak atau misalnya mungkin saya bisa angkat kasus yang siswa. Kalau kasus siswa ini misalnya tindakan guru terhadap siswa di mana menyebabkan anak itu minder dan mengambil keputusan untuk tidak datang ke sekolah. Itu kasus itu, dan mungkin juga selain itu, tapi saya rasa yang perlu diselesaikan kalau kasus yang lain mungkin masih bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Tapi kalau kasus ini menyangkut masa depan anak, jadi itu yang perlu kita segera selesaikan atau harus dituntaskan. Luar biasa, kasus ini tidak mudah ya. Yang betul seperti apa yang dikatakan bahwa dalam sebuah lembaga tidak mungkin tidak ada kasus. Pasti punya kasus, tapi tergantung kasus itu ada kasus yang berat dan kasus yang ringan. Terus bagaimana selama ini Ibu menjalankan pengambil keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan itu sama-sama benar, terutama yang mengandung nilai kebajikan. Iya, nilai kebaikan. Nilai kebaikan dan kebajikan. Pertama tuh saya harus mencari tahu penyebab apa masalah dulu. Terus siapa yang terlibat dalam masalah itu. Mencari tahu dulu kasusnya seperti apa. Lalu setelah itu kita lakukan pendekatan terhadap orang yang terlibat dalam kasus itu, mengidentifikasi masalah apa sebenarnya yang terjadi. Dan setelah itu kita lihat kembali apakah masalah itu melanggar terus sesuai dengan perilaku yang seharusnya adat istiadat kita di tempat itu boleh atau tidak, sehingga kita ambil langkah selanjutnya. Baik Ibu sudah mengungkapkan semua jalan keluar, solusi yang terbaik untuk mengambil langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam langkah-langkah yang pertama itu saya melakukan pendekatan terhadap individu atau kelompok yang bermasalah itu. Terus yang kedua, kita kalau sudah jelas masalahnya seperti ini, berarti saya biasa diskusikan dengan teman-teman bagaimana tindakan yang harus kita lakukan ini, karena kita tidak bisa walaupun saya sebagai kepala sekolah, saya tidak bisa melakukan sesuatu tanpa bantuan orang lain, karena sekolah itu kuat kalau guru-gurunya juga bekerja sama. Jadi saya harus tanya bagaimana sebaiknya, lalu saya sampaikan niat saya kalau masalah ini
dalam waktu yang tidak boleh lama, karena mengingat anak itu harus belajar. Iya. Jadi dalam waktu yang sesingkat mungkin atau diusahakan jangan terlalu lama supaya kita tunggu. Baik Ibu, dengan dialog kita sama-sama sangat luar biasa. Saya memberikan apresiasi untuk Ibu untuk dialog yang luar biasa dari pengalaman-pengalaman dalam mengambil sebuah keputusan sebagai seorang pemimpin. Jadi tidak gampang ya. Mengambil sebuah keputusan itu kita tidak bisa bekerja sendiri, tetapi kita selalu berkolaborasi dengan teman-teman sejawat, berkolaborasi dengan orang tua yang kita merasa hal itu penting, itu kita harus bekerja sama. Lalu Ibu, kira-kira dalam pengalaman dan kasus yang Ibu alami selama ini, apakah Ibu mengalami tantangan dalam mengambil sebuah keputusan, khususnya dalam kasus dilema etika? Oh iya, tantangan itu atau hambatan itu ketika kita merasa tindakan kita itu benar, tetapi ada pihak-pihak lain yang masih ragu. Jangan, itu mungkin hasilnya bisa tercapai atau tidak dengan keputusan seperti ini. Ya, nah kita pertimbangkan lagi hasil. Tetapi dalam suatu mengambil keputusan, kembali kita juga harus mendengarkan suara hati, ya, suara hati kita. Kalau memang langkah itu lebih mengutamakan di antara kedua kepentingan bersama, satu menjaga perasaan satu juga menjaga kepentingan satu. Tetapi kita harus prioritaskan, kita harus bisa pilih mana yang lebih diutamakan, yang risikonya lebih kecil. Itu menjadi suatu pegangan saya untuk mengambil keputusan. Memang harus bijak ya, dalam mengambil keputusan harus bijak dan harus berpikir positif supaya persoalan atau permasalahan itu dapat diselesaikan dan tidak menjadi luas. Iya. Baik Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini yang Ibu anggap sangat efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif itu ini mungkin sudah bukan kasus ini saja, efektif bisa kasus lain. Sebenarnya kasus banyak, ya, termasuk kenakalan anak-anak remaja ini. Mereka mengambil, sebenarnya anak itu dasarnya anak baik, tapi karena satu pergaulan lingkungan ini, karena mereka sekali masuk dan ambil bola di dalam ruangan ini, keluar, lalu ketahuan oleh teman-teman. Nah, kasus-kasus yang ini saya pernah melibatkan orang tua. Iya, betul, melibatkan orang tua. Jadi, tapi yang paling efektif, sepanggil orang tua, gurunya, teman-teman yang saksinya, dan kami langsung selesaikan secara damai. Selesaikan langsung pembinaan dengan catatan kasih dengan kita punya cara yang bagaimana yang membuat anak itu tidak rasa tersiksa, dia mendidik, jadi dia tidak rasa bahwa dia dihakimi atau tersiksa, sehingga waktu itu panggil orang tua, panggil gurunya, dan kami berkomunikasi, lalu ambil keputusan dengan oh ya, nanti lain kali tidak boleh lagi, tidak boleh diulangi lagi, seperti itu. Dan itu yang paling efektif. Terus yang akhirnya diselesaikan juga, dan orang tuanya juga setuju. Kami berterima kasih bahwa ada kerjasama yang baik antara orang tua, guru, juga masyarakat ada sekitar itu yang lihat itu. Oh baik sekali, kita ini anak ini usia labil. Iya. Jadi kita yakin bahwa anak itu pasti berubah ke arah yang baik karena dia masih dalam proses. Ya. Itu salah satunya. Terus seperti kasus yang tadi yang paling efektif itu, saya rasa melakukan kunjungan rumah itu yang penting. Jadi langsung selesaikan itu kasus yang terus ada yang kelas 1 ini juga sama. Anak itu ketika neneknya di sana meninggal, anak itu hampir 2 minggu.
Dan yang paling efektif waktu itu tanpa saya bikin program atau diskusi dengan teman, tapi saya puji Tuhan. Mungkin itu campur tangan Tuhan. Jadi ketika guru kelas 1 dikatakan dulu ini siapa andaikan namanya itu. Sampai bisa mungkin ada sesuatu kedekatan. Jadi spontanitas saya kembali saya ambil langkah yang tadi mau tidak mau kita sebenarnya suara hati saya belum kan kita juga etika kita jadikan sebagaimana, tapi mau tidak mau saya harus lakukan anak. Dengan waktu yang singkat bertengkar besok ibu tahu kalau dia sudah besoknya dia. Jadi saya rasa pengalaman saya ini kasus-kasus yang seperti itu pertama kita harus terbuka. Iya, terbuka penting. Terbuka itu penting. Nah, jadi kita harus terbuka dengan sesama guru kita terbuka supaya mengambil langkah itu benar-benar efektif. Jadi kita jangan terlalu berbelit-belit yang membuat kasus itu panjang. Ya. Sehingga masalahnya itu juga tertempat tidak pernah diselesaikan. Nah, jadi kita harus terbuka dan bergerak cepat. Kalau sudah lihat kasus seperti ini, keadaan seperti ini, jadi kita harus berpikir cepat, bertindak cepat, ambil langkah yang tepat. Luar biasa Ibu. Ini biasa dari terus, semua, iya betul. Dari semua ini kasus-kasus yang telah diangkat, lalu ada begitu banyak cara untuk mengidentifikasi, cara untuk mengambil langkah, semuanya Ibu sudah lakukan. Dari semua itu pasti ada hal yang kita belajar atau yang menjadi hal penting untuk kita ambil bagi kita khususnya sebagai ibu kepala dalam mengambil sebuah keputusan dilema etika. Dari semua pengalaman kita cerita dari awal sampai akhir tadi, kira ada satu hal yang Ibu petik yang menjadi pengalaman dalam mengambil keputusan dilema. Kesimpulan. Iya, kesimpulan. Kesimpulan akhirnya itu saya rasa sudah panjang lebar dijelaskan. Sudah bisa membuat kesimpulan yang terakhir itu bahwa kita bekerja dengan tulus, ambil keputusan itu selain kerjasama, berkolaborasi dengan guru, dengan orang tua, ini terus kepedulian kita, ketulusan kita, niat kita, dan jangan lupa yang terakhir segala sesuatu itu kita tetap berpedoman pada Tuhan. Bahwa segala sesuatu bagi Tuhan tidak ada mustahil. Seberat apapun masalah, ketika kita kembali berserah padanya, pasti akan terselesaikan. Jadi ketika saya menghadapi masalah, saya bisa bagaimana berikan saya petunjuk supaya saya bisa selesaikan masalah ini yang tidak merugikan baik saya, guru saya, siswa saya, juga orang-orang sekitar saya. Memang Tuhan adalah andalan kita. Segala sesuatu pasti akan terselesai kalau kita mengandalkan Tuhan. Terima kasih Ibu untuk waktunya, untuk pengalamannya, untuk senyumnya yang luar biasa. Salah satu motivasi untuk saya ketika besok-besok saya menjadi seorang pemimpin, saya harus belajar banyak. Iya, jadi seorang pemimpin itu yang pertama itu harus rendah hati. Itu jangan sekali-sekali anggap diri kita melebihi orang lain. Harus rendah hati. Harus rendah hati. Ketika kita rendah hati, terbuka jalan untuk kita. Ketika kita menyimpan suatu kebencian atau yang mengganjal, segala itu buntu. Kita harus rendah hati.
rendah hati bahwa kita masih membutuhkan orang lain, dan orang lain masih punya kelebihan yang bisa kita petik, kita ambil untuk menjadi bekal kita untuk menapaki karier kita selanjutnya. Karena itu saya sudah petik apa yang saya dengar hari ini menjadi pengalaman untuk saya ketika saya dipercaya menjadi seorang pengantin. Iya, Supaya saya lebih berpositif dalam mengambil sebuah keputusan. iya. Terima kasih Ibu Selamat siang. untuk Terima kasih dukungan juga. dan Semoga pengorbanan. sukses. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Yes.